warahmatullahi wabarakatuh. Dipuntepangaken kula Putri Wahyu Pramudita saking kelas kalih dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuntepangaken nami kula Sri Indah Wahyuni. Kula saking kelas kalih dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuntepangaken nami kula Mutia Sarah Mufidah saking kelas kalih dosa. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Gugon Tuhon atau larangan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Gugon Tuhon merupakan sebuah larangan atau petuah yang ditinggalkan nenek moyang untuk diwariskan pada anak cucunya. Gugon Tuhon berisi ajaran serta petuah yang bertujuan menjadikan kehidupan lebih baik. Nah, Kabupaten Bojonegoro sendiri masih kental sekali dengan adanya Gugon Tuhon yang harus dipatuhi. Gugon Tuhon yang ada di Bojonegoro ada yang bersifat universal dan hanya daerah tertentu yang mematuhinya. Oke lah, pada kepo kan? Apa aja sih Gugon Tuhon yang ada di Kabupaten Bojonegoro? Yuk, simak video berikut ini. Gugon Tuhon yang masih dipercaya dan diyakini sebagai mitos, namun juga seringkali ditakuti oleh warga Cepu di Blora dan Bojonegoro, Jawa Timur. Dilarang mendaki Gunung Lawu ternyata karena sumpah yang dikeluarkan oleh raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Mitos muncul ketika raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V, mengasingkan diri akibat kejaran pasukan pimpinan Adipati Cepu di gunung yang berlokasi di perbatasan Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur itu. Namun, pasukan Cepu tak berhasil menangkap Prabu Brawijaya V yang mengasingkan diri ke puncak Gunung Lawu. Di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu. Menurut cerita, isi sumpahnya jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau keturunan langsung Adipati Cepu naik Gunung Lawu, maka akan celaka. Oleh karena itu, mitos larangan mendaki Gunung Lawu dan sumpah Prabu Brawijaya V tersebut sampai sekarang masih diikuti oleh orang-orang dari daerah Cepu dan juga Bojonegoro, terutama keturunan Adipati Cepu. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat narasumber yang telah kami temui. Itu ada versi yang mengatakan atau yang menceritakan bahwa zaman waktu itu Majapahit, Raja Majapahit itu berselisih sampai perang sama penguasa Cepu. Waktu itu penguasa Cepu, akhirnya Ratu Majapahit kan mundur, kalah mundur sampai itu mengeluarkan sumpah serapah nek saiki. Dia mengucapkan sumpah serapah. Sopo wae wong Cepu utawa Bojonegoro ora tak lilani munggah Gunung Lawu. Gampangane mesti eneng pasti ada kendala.
Gugon Tuhon yang ada di Gunung Pegat, mendengar namanya saja sudah tentu sebisa mungkin akan dihindari oleh banyak pasangan suami istri. Gunung yang berada di kawasan Karangkembang Babat ternyata banyak menyimpan cerita unik. Selain dikenal dengan keindahannya dan juga berhasil menyita banyak perhatian dari masyarakat, gunung ini juga dikenal memiliki sebagian besar mitos yang dipercaya oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Apa mitos-mitos yang beredar di sekitar lokasi Gunung Pegat? Salah satunya adalah seperti mitos yang dipercaya oleh banyak masyarakat hingga saat ini, yakni berasal dari peristiwa yang sangat jauh di era Jenggala dan Panjalu atau Kerajaan Kediri. Dua kerajaan hasil pembelahan Kerajaan Kahuripan atau Medang pada masa Kerajaan Erlangga. Dua kerajaan tersebut selalu berkonflik. Mitos itu sepertinya berhubungan dengan kisah kuno mengenai konflik tersebut. Yang dipercaya oleh warga, setiap iring-iringan pengantin yang melewati kawasan Gunung Pegat sejauh ini harus melepaskan sepasang ayam. Lah niku kan kedah nopo kedah ayam nopo kedah sanesipun. Biasanipun nek mboten ayam terus anu napa niku lho arto raja. Biasane ngaten. Dadi arto raja bareng ngoten biasane enten sing ngoten. Ning singkatan niku kadang ayam, ngoten. Alasane kok ndang ayam. Ayam niku lak bangsa urip. Iki lho jolku dadi titikane jenenge napa? Ayam niku nek basane Jawa. Titik. Nggih. Aku lewat ini iki lho titikane. Nah, karepe niki lho titikane itu bahasa Pasemon sebetulnya. Supaya bisa ngayemke meneh jeneng ayam to. Ngayemke samubarang aja ning apa-apa sak ngarep sak mburine kan ngeten. Bangsane pitik iki lho titikane. Sejarah lain juga mengatakan mitos soal Gunung Pegat ini berawal dari masa pendudukan Belanda di Tanah Jawa. Untuk memperlancar penghisapan sumber daya alam dan distribusi rempah, Belanda membangun jalan penghubung Pantura dengan daerah Tengah Jawa. Pembangunan tersebut terkendala pegunungan kapur. Oleh karena itu, Belanda membelah gunung tersebut dan banyak pekerja yang jadi korban. Ini membuat masyarakat yang dipekerjakan paksa murka dan bersumpah bahwa orang yang melewati jalan tersebut jika belum menikah akan mengalami banyak kesialan. Begitu pula dengan orang yang sudah menikah akan mengalami banyak penderitaan sampai pegat atau cerai. Sejak itulah muncul mitos soal Gunung Pegat. Dari beberapa pendapat tersebut, kami menyimpulkan bahwa mitos ini tidak hanya dipercaya oleh masyarakat Lamongan, tetapi juga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Lamongan, seperti Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Jombang. Meski hanya mitos, kepercayaan ini masih dipegang kuat. Tidak sedikit orang yang ingin melangsungkan pernikahan dan melewati gunung ini harus mencari jalur alternatif. Ini bukan karena rawan cegatan, tetapi karena rawan pegatan atau cerai. Jika terpaksa harus melewati jalur yang penuh mitos ini, berarti masyarakat harus siap membawa ayam untuk dilemparkan. Tidak sedikit yang berprinsip lebih baik kehilangan ayam daripada kehilangan anggota keluarga atau pernikahannya ditempa banyak masalah. Diyakini nek lewat anak temanten lewat ning Gunung Pegat bakal pisah, gampangipun mboten langgeng. Gugon Tuhon yang masih dipercaya sebagai mitos memang sudah sejak lama melekat di bumi Nusantara. Bagi sebagian masyarakat, terutama para penuturnya, mitos ini dianggap benar-benar terjadi.
Misalnya mitos keangkeran dua kabupaten, yakni Kediri dan Bojonegoro di Jawa Timur yang menjadi pantangan Presiden RI untuk dikunjungi. Konon, mitos yang berkembang di tengah masyarakat setempat bila Presiden RI berkunjung ke kedua daerah itu akan lengser. Daerah tersebut adalah Kediri dan Bojonegoro. Memang belum banyak fakta mitos ini terjadi di Bojonegoro, namun kisah tutur masyarakat setempat memang ada, dan hal ini dikaitkan dengan kepercayaan orang-orang tua terdahulu yang menyebut pantang dalam peperangan jika lebih dahulu menyeberangi Bengawan Sore yang sekarang dikenal dengan Bengawan Solo. Barang siapa yang menyeberangi lebih dahulu pasti akan kalah. Kisah ini terbukti dalam kisah peperangan hebat di Bengawan Solo yang menewaskan Arya Penangsang alias Aryo Jipang, yaitu penguasa dari Kadipaten Jipang. Kisahkan Arya Penangsang tewas bersama kudanya, yaitu si Garak Rimang, setelah dikeroyok oleh prajurit Sultan Pajang, yakni Sultan Hadiwijaya alias Mas Karebet atau Joko Tingkir. Dalam buku Babat Tanah Jawi yang disusun oleh W.L. Althoff di Leiden, Belanda pada tahun 1941 untuk membunuh Arya Penangsang yang pemberang atau terkenal memang sulit karena kesaktiannya tiada tanding untuk dikalahkan. Namun akhirnya Arya Penangsang mati dicacah pedang dan tombak setelah dia melanggar kutukan, yakni menyerang lebih dahulu dengan menyeberang Bengawan. Terbukti setelah menyeberangi Bengawan Solo terlebih dahulu untuk menyerang prajurit Pajang, Arya Penangsang kalah dan mati dalam peperangan. Dari kebenaran kisah tersebut juga dijelaskan oleh narasumber yang telah kita temui. Berikut adalah cuplikannya. Mungkin dibaca saged kalah saat ini. Ngapesne jurite, ngapesne napa niku. Niku kan ada kepercayaan zaman Letnan Suyitno, Letu Suyitno. Mireng nggih Letu Suyitno, putra Bupati Tuban ingkang jaman semanten perang wonten Glendeng. Piyambake kan mungkon Bupati Tuban. Piyambake perang nyabrang menawi nyatane sedo dhateng pundi niku Mulyagung. Sakniki wonten monumene. Wonten tugu monumen gugurnya Letu Suyitno. Sing patunge sakmenika dipun sawat dhateng pundi niku alun-alun Bojonegoro. Mungkin ada kepercayaan seperti itu. Kan dikaitkan. Nah, niku wonten kepercayaan yang seperti itu. Karena Nah, demikian tadi penjelasan yang telah kelompok kami sampaikan mengenai Gugon Tuhon yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Percaya atau tidak percaya, semua itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Dan yang utama, lebih baik menjaga dan menghormati kepercayaan leluhur untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.